Dulu. Oke, oke. Oke. Oke, bagi Mbak Vita, apa nih yang bisa kita Hmm. diskusikan hari ini? eh aku sih sebenarnya Hmm. eh, gimana nih ya, Mas? Jadi pengen ngobrol ini, apa namanya, keadaan di kantor tuh lagi kurang kondusif sebetulnya. Oh, itu nanti Jadi, aja. Kalau itu oh nanti oke. aja di sesi private aja Gimana gitu. nih? Ya, mungkin misalkan Oh, misalkan apa kita ngomongin aja soal CV dan dokumen pendukung. Oh, Aku urutin boleh, aja. boleh. Ada nggak Ah, yang ah, Mbak ah. masih bingung? Aku tuh bingung gini, portofolio nih, kadang-kadang suka ada Hmm, eh, perusahaan tertentu minta untuk dikirimin portofolio. portofolio. Nah, aku tuh kadang-kadang suka portofolio itu harus dari yang memang aku SD kah atau memang cukup dari jenjang sarjana aku gitu. Terus sampai ke training-training yang memang aku harus cantumin gitu, Mas. Oke, aku jawab dulu ya Mbak ya. Portofolio Ya. itu merupakan dokumen paling kuat pendukung CV. Mm-mm, Oke. mm-mm, Nah, pasti Mbak udah tahu ya, namanya CV itu perjalanan karir, portofolio, mm, bukti karya selama perjalanan iya. itu, gitu kan. Mm, Nah, mm, pada saat kita mengirimkan portofolio, kita, mm. misalkan ini Mbak udah punya pengalaman kerja belum? Udah ya? Udah, udah Oke, ada. Mm-mm, sebagai orang yang sudah punya pengalaman kerja, yang mm, ditonjolkan dari portofolio itu adalah satu, pengalaman kerja dia, mm-mm. dua, pendidikan dia. Oke. Mm-mm, Inti mm-mm, portofolio itu dua ini. Jadi hasil mm-mm. karya selama kerja dan selama pendidikan. Oke, Selama oke. pendidikan ini dibagi jadi dua. Ada Mm-mm, pendidikan formal, ada mm-mm, pendidikan non formal. Jadi di mm-mm, portofolio itu nanti akan menyertakan misalkan kegiatan-kegiatan apapun selama kuliah, misalkan kalau misalkan Mbak lulusan kuliah. Kemudian kalau mm-mm, ada pendidikan-pendidikan non formal, misalkan ikut pelatihan ini, training ini, ikut mm-mm. bootcamp ini itu. Nah, itu termasuk yang Mm, dicantumkan di pendidikan. Jadi ingat pendidikan mm. itu formal dan non formal. Oke. Yang Oke, oke. tadi yang nomor satu adalah pengalaman kerja. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja itu, portofolionya itu harus sangat menonjolkan turunan dari Mm-mm, pengalaman kerjanya. Apa sih yang ingin mm, dipamerkan di sana? Intinya tuh Mbak mm, itu pengen memamerkan satu, besarnya tanggung jawab yang pernah diemban. mm, Dua, prestasi yang dimiliki selama bekerja di sana. mm, Tiga, skill apa yang diperoleh setelah Mbak kerja di sana. mm, Harus mm, menonjolkan tiga ini. Banyak orang mm, lebih menonjolkan nama besar perusahaannya. Banyak mm, orang menonjolkan, wah aku lulusan kampus ternama. Ya, ya so what gitu. Yang dipamerkan mm, bukan nama perusahaanmu, bukan nama mm, kampusmu, tapi mm, selama di kampus itu kamu ngapain? Kan nggak cuma kuliah doang. Pasti ada kegiatan tadi yang sifatnya formal, non formal, yang sifatnya akademis, non akademis selama periode pendidikan. Begitupun yang kerja. Yang kerja juga mm, sama gitu. Bayangkan pernah kerja, bayangin ya, portofolio itu bukti karya, hasil karya. Oke. Selama kerja di sini, aku sudah memiliki tanggung jawab sebesar apa sih gitu. Aku mm, sudah menghasilkan apa sih? Aku punya prestasi apa sih? Terus akhirnya aku bisa skill apa? Skill ini bisa dihubungkan sama kemampuan tools. Tools itu hardware atau software yang bisa dioperasikan. Nomor dua, mm, terkait dengan kemampuan bahasa. Ketiga, terkait dengan industry knowledge. Industry knowledge itu terkait dengan bidang-bidang keilmuan yang dikuasai, sektor-sektor mm, ilmu apa gitu, teori-teori tentang apa yang Anda kuasai selama bekerja di sana. Nah, bukti karyanya mm, ini macam-macam. Ada yang sifatnya itu dokumentasi foto, gambar gitu mm, ya. Boleh gitu. Ada gambarnya. Kalau memang nanti pekerjaan kita itu menghasilkan gambar, misalkan grafik designer kan enak banget ya portofolionya ya. Ada bukti mm, hasilnya gitu kan. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak ada produk nyatanya yang sifatnya mm, gambar tadi. Gimana? Nah, kita bisa menyantumkan gambar sebagai momen. Momen Anda mm, lagi presentasi, momen Anda lagi serah terima piala, momen Anda lagi ngapain gitu. Nah, masalahnya selain gambar, selain momen, ada juga orang yang punya pengalaman kerja yang momennya itu dalam bentuk audio. Misalkan Mbak mm, itu punya pengen bikin portofolio voice over. Kan suara tuh. mm, Suara mm. kalau di display gimana? Padahal Iya. portofolionya misalkan bentuknya PDF gitu kan.
Masa ada gelombang-gelombang begini doang, gambar gelombang kan nggak mungkin. Atau misalkan Hmm. Mbak itu punya mau nonjolin yang sifatnya itu presenter, atau misalkan Mbak itu wedding singer, atau Mbak itu Hmm. penulis lagu atau musician gitu-gitu. Yang sifatnya karyanya tuh bentuknya video gitu. Hmm. Caranya gimana? Nah, caranya kalau ada portofolio semacam itu adalah baik portofolio yang audio atau video silahkan diunggah, diupload ke suatu platform di mana dari platform itu nanti dimasukin aja URL-nya. Mbak misalkan Hmm. ada dokumentasi video lagi nyanyi nih. Ya udah diupload lah ke YouTube. Terus Hmm. gambarnya unggahannya di capture aja, taruh di portofolio, dimasukin URL-nya gitu. Hmm. Jadi tinggal diakses. Sama kayak gitu. Hmm. Karena portofolio itu balik lagi, bisa yang dalam bentuk gambar, bisa yang dalam Hmm. bentuk audio atau video atau audio video kayak begitu. Beberapa juga ada yang terkait dengan apa? Misalkan nih, kerjaanku itu berkaitan dengan rahasia perusahaan. Misalkan aku bagian accounting gitu kan. Masa aku Hmm. display screenshot Excel gitu atau tampilan software apa, omset terus Hmm. ini apa-apa, masa kayak gitu display neraca, masa kayak gitu kan enggak gitu. Itu kan Hmm. nanti jadi apa namanya? Buka rahasia perusahaan dan itu nggak boleh kan semacam itu. Ya mungkin nanti misalkan Mbak bisa menggunakan data yang sifatnya tuh dummy hanya untuk Hmm. menunjukkan bahwa saya itu pernah membuat laporan sejenis ini, terus nanti di portofolionya itu ditulisin misalkan data dummy misalkan gitu, hanya untuk Hmm. menunjukkan bahwa saya bisa bikin itu, terus ada softwarenya apa aja gitu misalkan. Jadi ini untuk Hmm. mengantisipasi biar kita bikin portofolio juga nggak buka rahasia perusahaan semacam itu. Bisa nggak? Bisa. Harus selalu di basic nomor satu adalah kita harus sadar ini tuh bukti karya. Hmm. Oke. Yang nomor dua Hmm. adalah aku udah kerja. Jadi aku harus nonjolin aku tuh pernah punya tanggung jawab apa, prestasiku apa, dan akhirnya aku punya skill apa. Ngomongin tanggung Hmm. jawab tuh mikirnya gini paling gampang. Mungkin orang di luar sana yang sebidang, sejurusan, seprofesi sama aku banyak. Tapi Hmm. apa ya yang cuma dimiliki sama aku yang pernah kerja di sini, dan di sini gitu. Sudut pandangnya Hmm. gitu. Gitu. Jadi harus Hmm. di situ mau nyebut-nyebutin angka boleh, mau nunjuk-nunjukin Hmm. dokumen saya tertentu boleh gitu. Wah, aku sama-sama jadi pengrajin ini, tapi kan aku pernah nih ada dokumentasi diundang nih sama Kementerian Hmm. UMKM, ada dokumentasi fotonya. Nggak semua loh UMKM pernah kayak gini dapat nominasi ini itu. Nah, itu yang harus dibayangkan semacam itu. Nah, nanti tinggal apa? Tinggal disusun aja di portofolio tersebut. Portofolio ini pun juga dia sifatnya bisa dikirimkan langsung bersama dengan CV kalau memungkinkan saat melamar kerja. Karena memang ngirimkan lamaran kerja itu khususnya via email ya. Kan Hmm. kadang tuh CV dan dokumen lain. Nah, urutan teratas yang paling powerful itu adalah katakanlah surat lamaran, CV sama portofolio. Itu udah Hmm. kombinasi terkuat itu menurutku pribadi ya. Gitu. Hmm. Karena portofolio itu udah bener-bener ibaratnya surat lamaran ini tuh kamu kayak ngetuk pintu gitu loh Mbak. Kayak ini saya bermaksud ini itu kan surat lamaran Hmm. sebagai pengetuk pintunya, kemudian ada CV sebagai gambaran perjalanan karirnya, kemudian portofolio sebagai bukti karya selama perjalanan karir tersebut. Jadi itu adalah Ya. kombinasi yang terkuat menurutku. Nah, tapi nanti gimana kalau misalkan aku ngelamar kerja juga, tapi misalkan lewat job portal tertentu, Hmm. lewat website tertentu, di mana di situ memang nggak bisa ngupload itu. Portofolio pasti kan banyak visual macam-macam, ukuran MB-nya jadi gede. Kalau aku Hmm. paksakan ukurannya masuk, gambarnya pecah semua gitu. Gimana caranya? Portofolio Anda masukkan misalkan ke Google Drive, linknya Google Drive, masukin ke CV. Hmm. Jadi nanti di Hmm. CV itu ada, tahulah ya kayak gitu, alamat, Ya. alamat email, nomor telepon, LinkedIn, terus portofolio titik dua kasih URL gitu. Hmm. Jadi jangan dibikin hyperlink. Jadi tinggal diklik aja. Jadi orang bisa masukin ke situ. Nah, itu adalah skenario untuk memasukkan portofolio gitu. Dan portofolio harus selalu diupdate mengikuti update pengalaman yang Mbak miliki gitu. Hmm. Ada pengalaman baru, keahlian baru, dan itu powerful dan akan selalu relevan dengan loker-loker yang ingin Anda lamar, masukin aja Mbak gitu. Hmm. Hmm. Kayak gitu. Oke, Mas. Oke, Ngegambar ya. oke, oke. Cukup jelas ya. Iya, iya. Pasti Oke. gambar jelas jelas. Oke. Iya, Jangan iya. jangan terlalu berfokus sama ini ya, sama wah aku udah kerja berarti haruskah aku banyak organisasi, no gitu. Orang yang sudah Hmm. punya kerja itu fokusnya sama kerja gitu. Organisasi-organisasi nggak perlu dimasukin secara nonjol, nggak apa-apa gitu. Hmm. Karena apa, kok aku bilang organisasi nggak usah terlalu ditonjolin ya, karena biar fokus aja sama pengalaman kerja, toh juga namanya bekerja itu adalah berorganisasi yang dibayar gitu. Iya. Gitu Hmm. ya Mbak ya.
Oke, mungkin ada Yuk. lagi tanggapan atau pertanyaan lain? Menarik nih pertanyaannya terkait Apalagi ya? portofolio. Berarti kan Mbak Eh, sejauh ini kan lamar kerja butuh portofolio ya, gitu kan? Iya, ada beberapa Mm-mm. perusahaan yang minta portofolio. Nah, cuman aku agak bingung portofolionya gimana ya, karena kan secara background kan misalnya aku finance gitu kan. Mm-mm. Terus ini kalau ya Oh, kalau kayak finance tadi juga ya? Mas, Oke. iya. Nah, kalau Kak. tadi Mm. Mas Andi kan kalau misalnya kayak memang desainer kan gampang ya portofolionya ya Mas ya Mm-mm. gitu. Aku bingung Mm-mm. apaan ya. Ya udah kadang-kadang aku suka ya udahlah kursus apa aku suka kasihnya itu aja sih Mas. Ya, nah iya Untuk makanya. wanita. Ya, betul. Nah, ini aku tadi belum baca Gitu. CV belum, Mbak. Aku nggak tahu. Karena biasanya kendala-kendala tuh akan muncul gitu. Aku pernah nge-review CV musician, pernah nge-review CV. Bener-bener kayak, Kak, suara gimana ya nulis di portofolio? Video gimana, Kak? Gitu kan. Terus, aku ini gimana ya? Aku bagian kayak gini, tapi kalau aku display kan aku buka rahasia. Masa aku laporan Mm-mm. keuangan, aku crop gitu, aku yang bikin, masa gitu, gitu kan. Ya, enggak, Ya, gitu. iya. Mbak sampaikan Heeh. saja bahwa ada contoh gambarnya itu Mbak pakai data dummy gitu. Oke, Data oke. dummy itu gampang. Mbak bikin di Excel sendiri misalkan atau pakai pasti bisa lah ya kayak gitu. Udah kebiasa lah gitu. Dah, jadi tanpa hanya untuk memamerkan nih saya bisa nih apa Excel, SAP, Zahir, Mayop, Accurate bisa semua gitu. Brevet ABC bisa gitu-gitu. Intinya Mbak itu hanya untuk menunjukkan itu. Sama seperti orang yang masih fresh grade, belum pernah Mm-mm. punya pengalaman kerja, gimana bikin portofolio? Ya barangkali dia punya namanya project pribadi gitu. Mm-mm. Jadi daminya dami data project misalkan bootcamp ikut bootcamp kan suka ada tuh project-project gitu ya gitu. Mm-mm. Nah itu ya sudah nggak apa-apa masukkan. Misal kita belajar sendiri pun nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Bikin data sendiri untuk memamerkan. Kemarin aku sempat beberapa kali nge-review teman-teman yang aku pengen nonjolin kemampuan Excelku, tapi aku belum Mm-mm. pakai di dunia kerja. Aku nggak ada em, apa namanya pengalaman bootcamp atau gimana gitu. Gimana? Kamu bisa apa? Ini. Bikin data sendiri, terus aku ajarin sedikit lah. Nanti sesi detail aku ajarin gitu. Set. Akhirnya dia memamerkan bahwa nih loh, saya menguasai formula ini, terus yang di display itu adalah dashboard Excel. Jadi dia bikin Mm-mm. dashboard Excel, itu adalah ultimate-nya gitu. Karena Mm-mm. dengan menonjolkan dashboard Excel itu basic-basic formula, terus terkait dengan penampilan display gitu ya untuk interpretasi dia udah menguasai semua itu hanya untuk kita sebagai pembaca yang nggak kenal mau nggak mau kan kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu kan Mbak ngelamar kerja ke aku misalkan kan aku nggak kenal aku nggak bakalan ngobrol langsung gini pasti akan aku nilai oh ini CV ini portofolionya gitu. Nah, pada saat kita menyusun tadi, menentukan terkait dengan informasi-informasi yang kita masukkan, sesekali itu kita harus sambil membayangkan, bayangin kalau Mbak itu sebagai penerima CV dan portofolio tadi. Kira-kira udah Mm. menarik belum? Kenapa Oh kok aku iya. ngomong udah menarik belum? Karena kalau udah bagus doang, nggak menarik, nanti Mbak harus sadar bahwa suka nggak suka, kita itu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Karena kita bukan kandidat tunggal. Makanya Iya. kalau nulis CV dan portofolio itu aku sering sekali aku bilang bahwa ada 5 info yang harus terkandung di sana. Atau 5 hal harus memenuhi. CV dan portofolio itu harus ditulis dengan jujur. Nomor 2 itu relevan. Mm-mm. Nomor 3 itu lengkap. Nomor 4 Mm. itu menarik. Nomor 5 itu up to date. Aku jelasin singkat ya. Jujur tuh ya, Mm. ya bener, bener-bener yang Mbak yang lakukan, Mbak yang alami. Portofolio Mm. itu sebenarnya ada namanya portofolio individu, portofolio kelompok, dan portofolio perusahaan. Tapi namanya Mm. ngelamar kerja kan kebutuhannya Mbak nih. Jadi portofolionya harus lebih dominan portofolio individu. Walaupun misalkan Mbak pernah ikut perlombaan dikirim keluar mewakili Indonesia dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya nggak apa-apa itu dimasukin, ya kan? Mm. Tapi yang dominan di situ akhirnya jangan sampai banyak portofolio kelompok tapi portofolio individunya tuh lupa gitu. Mm. Tuh, itu terkait dengan jujur dan nomor 2 tuh relevan. Jadi benar-benar yang dialamin kan. Nomor 2 tuh relevan. Relevan tuh maksudnya ya ini tuh memang cocok untuk loker ini gitu. Jadi di Mm. dalamnya tuh ada pengalaman relevan, keterampilan relevan gitu-gitu, pengetahuan relevan gitu. Nomor 3 tuh lengkap. Lengkap tuh artinya gini, ada poin yang harus Mbak jabarkan. Mm. Ada poin yang cukup ditulis biasa aja gitu. Nah, itu tuh Mm. di situ harus dipastikan bahwa jangan sampai yang harusnya ditulis malah nggak ditulis, yang harusnya Mm. dijabarin malah ditulis seadanya, yang harusnya Mm. ditulis seadanya malah dipanjang-panjangin, nah gitu-gitu. Mm. Yang nomor 4 adalah menarik. Menarik tuh lebih dari sisi ya desainnya dan isinya. Enak secara visual kalau yang dibaca, dicari infonya nggak ada juga sama aja. Menarik ini lebih
sering aku artikan untuk orang yang sudah kerja ya, aku akan sering artikan sebagai unique value proposition. Jadi Mbak itu seorang profesional, tapi keunikannya Mbak dibandingin kandidat lain apa? Contoh misalkan aku punya kerjaan jualan sate misalkan, atau jualan bakso. Kalau aku nulis di tanggung jawab misalkan di CV, aku nulis tanggung jawab menjual bakso ke calon pembeli gitu, itu nggak menarik gitu. Mbak harus nulisnya misalkan menjual bakso rata-rata 500 porsi per hari, 500 mangkuk per hari gitu. Dengan nulis angka semacam itu, Mbak itu seolah-olah bilang, mungkin penjual bakso di luar sana banyak. Tapi emang ada yang minimum 500 mangkuk per hari. Nah, gitu loh. Ya. Mbak tuh harus melihat dari sisi situnya. Ini diaplikasikan ke informasi lain yang ada di CV dan ada di portofolio. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah up to date. Up to date itu adalah yang ada di CV itu, yaitu kondisi Mbak sekarang. Biasanya, cara nge-QC nomor satu yang aku akan sampaikan adalah di CV atau portofolio akan ada waktu terkini. Misalkan pengalaman apa, kapan sampai kapan, kapan sampai kapan gitu ya. Pernah lihat ada kayak gitu kan. Mbak bandingkan waktu terkini di CV atau portofolio dengan waktu terkini di dunia nyata. Jangan sampai waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata gapnya kejauhan. Contoh, ini aku sebut CV artinya CV dan portofolio ya. Misalkan pengalaman di CV Mbak itu terakhir itu sampai Januari 2021 misalkan. Sekarang di dunia nyata, katakanlah ini Juni 2023 gitu kan. Nah, kalau ada gap semacam itu, artinya CV-nya Mbak nggak bisa jawab pertanyaan sejak Januari 2021 sampai sekarang ngapain aja. Paham nggak? Gitu. Iya, Jadi paham. itu karena kosongnya jauh. Nah, nanti kalau kosongnya makin jauh, Mbak akan menjadi kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Akan dinilai sebagai satu, tidak punya inisiatif. Nah, ini kan kosong nih. Masa nggak diapa-apain sih? Gitu. Inisiatif tuh keinginan pribadi untuk memulai sesuatu yang bisa untuk meningkatkan value-nya Mbak gitu. Yang nomor dua, Mbak akan dinilai orangnya nggak produktif. Produktif tuh ya melakukan secara konsisten apa yang udah dia inisiasi tadi. Nah, nanti takutnya apa? Wah, ini orangnya hebat nih. Tapi kok di CV terakhir di sini tulisannya Januari 2021. Itu kan udah 2 tahun yang lalu. Tapi setelah itu ngapain nggak tertulis? Wah, jangan-jangan kehebatannya dia nggak pernah dipraktekin lagi. Jangan-jangan yang dulu-dulu udah lupa gitu. Udah kagok gitu, udah nggak terlatih. Nah, jangan sampai semacam itu. Memang akan menguntungkan. Misalkan terakhir resign Maret, terus sekarang bulan April, masih jarak sebulan. Itu masih menguntungkan karena gapnya nggak jauh. Apalagi misalkan sekarang masih kerja dan mau nyoba apply. Itu waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu berhimpit. Karena kan di CV-nya akan tulis kapan strip sekarang kan gitu. Gitu. Nah, itu ini yang harus diperhatikan. Jujur, lengkap, relevan, menarik, dan up to date gitu. Oke? Oke, Mas. Oke. Apalagi nih Mbak yang kamu ada pertanyaan apa yang sejauh ini masih bingung Hmm. lagi? Udah sih Mas kayak terkait CV sama Oke. portofolio cuma itu aja. Soal Heeh. LinkedIn ada nggak yang masih bingung? LinkedIn, LinkedIn apa ya? Kadang-kadang suka apply langsung dari LinkedIn. Atau gini deh, aku pertanyaan. Menurut Mbak, dari 0 sampai 100%, udah berapa Mm-mm. persen cara Mbak pakai LinkedIn untuk nyari kerja dengan benar? Udah Hmm. seberapa optimal dari 0 sampai 100% menurutmu? Kayaknya baru 50% deh Mas. Ya, oke. Ya nggak apa-apa. Belum, belum. Aku pasti ya kan dong. Aku Ya, nggak bakal bilang, oh nggak mungkin, ah salah ya nggak. Aku yakin aja kan, ya, kan Mbak yang ya. lakuin gitu. Nah, Heeh. aku sekarang tinggal memberikan komentar sesuai dengan persentase yang diberikan. Asumsinya Mm. yang Mbak katakan itu benar, gitu kan? Maka, nah kita tuh harus benar-benar optimalkan dari sisi LinkedIn. Kenapa? Aku punya proyek pribadi 2 tahun ini, 2022, Mm. 2023. Mm. Survei membuktikan, bukan survei ya, gitu ya. Proyek Mm. pribadiku membuktikan bahwa LinkedIn itu akan sangat memberikan impact ke karir seseorang, amat sangat, gitu. Oke. Kesalahan terbesar yang sering digunakan oleh pengguna LinkedIn adalah satu, tidak mengoptimalkan Mm-mm. ke, ke apa ya namanya, keadaan dia itu lebih dia kurang mensyukur. Bahasa aku gini, kurang mensyukuri kalau dia tuh tahu LinkedIn. Kenapa kok aku ngomong Mm. gitu? Nih kita pakai angka-angka ya, bahkan orang finance gini. Warga Indonesia ada 280 juta, katakanlah. Oke, Mm. ini kita mau data statistik ya.
Hmm. Terus usia produktif di Indonesia sekarang itu sekitar 200 juta. Hmm. Oke. Dari 200 juta usia produktif, orang Indonesia yang punya akun LinkedIn cuma 19 juta. Hmm. Jadi sekitar 10%-nya, 9%. Hmm. Jadi hanya 9% orang usia produktif yang punya LinkedIn. Oke. Mbak Hmm. nanti iseng aja kalau mau nyari, buka LinkedIn, di atas kan ada Hmm. search bar Hmm. itu kan, search box itu. Hmm. Hmm. Ya, klik aja di situ terus enter. Terus filter, pilih people, pilih lokasinya Indonesia. Paling 19-20 jutaan doang. Hmm. Nah, sekarang pikir lagi. Cuma 10% orang usia produktif punya akun LinkedIn. Tapi dari katakanlah 19 juta akun LinkedIn orang Indonesia, kan nggak semuanya job seeker, Mbak. Iya. Di LinkedIn itu ada orang yang sudah kerja, Hmm. ada HRD, Hmm. ada job seeker. Hmm. Nah, kita bikin asumsi deh. Misalkan job seeker-nya itu cuma 50%. Berarti kan cuma 10 juta akun. Ya nggak? Hmm. Iya. Berarti dari orang usia produktif di Indonesia 200 juta, cuma 5%-nya yang seorang job seeker di LinkedIn. Hmm. Sedikit ya. Harusnya kita mikirnya apa? Di luar sana, orang yang lebih hebat dari aku banyak. Iya. Tapi mereka kan bukan job seeker. Hmm. Itu udah ngurangin pesaing. Hmm. Dari job seeker di luar sana seluruh Indonesia, gitu. Misalkan jumlah jumlah job seeker total berapa lah di Indonesia katakanlah. Gitu kan dari 200 juta tadi. Berapa nggak semua job seeker itu tahu LinkedIn. Paham nggak? Iya, iya. Gitu. Benar, paham. Hmm. Dari yang punya akun LinkedIn, job seeker yang punya akun LinkedIn, sebagian cara makainya nggak bener. Hmm. Sebagian cara makainya cuma bikin akun, langsung apply, 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 apply. Hmm. Kok nggak ada panggilannya? Ya iyalah gitu. LinkedIn Hmm. itu cara makainya bukan bikin akun yang lengkap terus apply. Nggak cuma itu cuma 50% dari aktivitasnya. Bener Hmm. tebakan Mbak gitu. Hmm. Cuma 50%. Kenapa? LinkedIn itu bukan job portal. Mbak kalau punya job portal nih, bikin akun, upload CV, langsung nyari loker. Benar bisa. Kan di LinkedIn bukan gitu. LinkedIn kan media sosial. Sosial Iya. media, media sosial. Mbak selain menjadikan LinkedIn sebagai media menemukan loker dan media ngirim lamaran, lah unsur sosialnya mana? Media sosial Hmm. masa dipakai unsur medianya doang? Unsur Hmm. sosialnya mana? Sosial tuh apa? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, connect ke komunitas, komen-komen. Kalau ada yang dapat kerja, ucapin selamat utang, ucapin selamat ini itu, deket sama Hmm. user, sama HR, bangun koneksi, bangun network gitu. Itu Hmm. yang tidak dilakukan sama job seeker lain. Iya. Itu. Artinya apa? Dengan statistik kasar kayak tadi, dari semua orang Indonesia, nggak semuanya itu usia produktif. Dari yang Hmm. produktif, nggak semuanya itu punya Ya, LinkedIn. LinkedIn. Dari yang punya LinkedIn, nggak semuanya itu job seeker. Dari job seeker, nggak semuanya itu benar cara pakai LinkedIn-nya. Hmm. Artinya, walaupun orang-orang itu lebih hebat dari Mbak, mereka bukan kompetitor. Paham Hmm. kan? Kompetitor Mbak Iya, iya. sebenarnya siapa? Ya diri sendiri. Untuk apa? Menggunakan LinkedIn dengan baik dan benar gitu loh. Gitu. Hmm. Hmm. Ini materi webinarku nih kayak gini nih gitu. Iya. Paham ya maksudku ya gitu. Iya, iya. Paham, Dengan Mas. sudut pandang semacam itu, Mbak akan selalu punya pemikiran gini. Iya ya, kalau di website perusahaan itu isinya loker. Di job portal itu Hmm. isinya juga loker. Tapi LinkedIn isinya nggak cuma loker loh. HRD aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Jadi kalau kita Hmm. ngerasa jumlah loker di LinkedIn lebih sedikit daripada di job portal A, B, C, D, di grup WA aku, di website perusahaan, ya itu nggak masuk akal. Iya. Karena loker itu banyak sekali di LinkedIn. Hanya Hmm. sebagian dari loker-loker yang ada di LinkedIn itu tersembunyi. Hmm. Hmm. Maksudnya tersembunyi itu gimana? Mbak harus connect dulu ke orangnya baru lihat kalau ada loker. Mbak kadang harus terpapar dulu sama postingannya dia. Baru Mbak lihat oh ternyata ada loker ya di share ya sama orang ini.
Kadang Mbak harus Mm, tanya orangnya dulu. Nah, itu yang tersembunyi. Yang nggak tersembunyi yang di menu job itu di atas. Menu job itu kan mm, itu yang nggak tersembunyi atau yang diposting sama rekruter. Tapi kan rekruter mm. banyak banget gitu. Nah, itu loh Mbak. Dengan Iya. hal semacam itu, maka Mbak harus sadar. Artinya apa? Coba 50% yang tadi Mbak nilai dari performa LinkedIn-nya sendiri. Mana yang udah Mm, dilakukan, mana yang belum. Kebanyakan mm, tadi buka LinkedIn langsung cuma buat nyari-nyari loker. Cek dulu, mm, udah mm. lengkap belum? Jangan sampai ada Oke. informasi penting di CV ditulis, di portofolio ditulis, di LinkedIn nggak ditulis. Di Iya, CV ada pasti. ada ya. Ya, Ada. LinkedIn itu boleh lebih lengkap dari CV. Karena CV Mm, itu medianya terbatas. mm, Oh, di CV nulis 5 pengalaman kerja. Padahal aku punya 8. Ya udah yang 8 tulis di LinkedIn. Karena mm, balik lagi ke teori awal tadi aku bilang, kita akan dinilai dari apa yang tertulis. mm, Definisi mm, tertulis itu ada dua, tertulis di CV dan tertulis di sosial media kita. Paling mm, gampang tuh di itu. Kenapa kok LinkedIn mm, harus dilengkapi? Orang itu bisa dapat kerja lewat dua cara, gara-gara melamar atau ditawarin. mm. Orang gimana caranya kita ditawari? Mm, Gimana kita bisa ditawari? Ya karena orang itu dalam tanda kutip nyasar di LinkedIn kita, di mm, review, wah kita butuh orang kayak begini, di DM lah akhirnya gitu. mm, mm. Nah, kita nggak Iya, tahu nih, ya your next job itu gara-gara melamar atau ditawari. Jadi iya, mana yang iya. harus dioptimalkan? Keduanya dong. Mm, mm. Meningkatkan kemungkinan dapat kerjaan gara-gara melamar dengan cara melamar dengan baik dan benar sebanyak mungkin rutin tiap hari, sambil meningkatkan kemungkinan ditawari dengan cara apa? Branding di sosmed, aktif di sosmed, bangun network gitu. Nah, Mm. dengan mengoptimalkan ini, yakin aku nanti panggilan pasti banyak. Karena ini udah Oke, dibuktikan sama banyak orang dan sama aku juga gitu. oke, iya, iya. Jelas ya Oke, oke. gitu. Iya, jelas, jelas, Nah, gitu. jelas, jelas. Menarik kan? Nah, ada Benar, ada benar, lagi nggak? benar. Ada lagi nggak yang pengen ditanyakan? Udah cukup sih Mas, Udah kayaknya. cukup? Udah cukup? Ya udah Oke, cukup. Nanti kalau kalau untuk yang LinkedIn, aku coba buka ini deh. Tadi sempat lihat-lihat apa namanya status Mas ada tentang LinkedIn ya. Nanti aku coba pelajari di situ. oke, ya nggak apa-apa. Nanti habis ini Mm-mm. aku jelasin dulu di sesi Mm. habis ini ya, gitu, terkait dengan Ya. hal tersebut. Oke, sekarang kita Mm-mm. masuk ke Oke, oke. sesi detail dulu ya. Ya.